Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di trailer reaction. Yang kali ini bakal nonton sebuah trailer untuk judul terbaru dari salah satu franchise paling legendaris di Hollywood, yaitu Indiana Jones and the Dial of Destiny, yang bakal tayang tanggal 30 Juni besok. Ini film kelima ya, sekaligus film terakhir di seri Indiana Jones. Ya, Harrison Ford aja udah mau 81, kalau nggak salah tuh dia Juli ya, kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, dia Juli tuh 81 tahun. Kalau masih lanjut lagi kasihan, udah ketuaan, udah aki-aki anjir. Keren sih tapi Ford, gue akuin keren banget. Soalnya di The Dial of Destiny itu kan kalau nggak salah dia mulai syuting tahun 2021, sekitar 2021, yang berarti umur dia ya 79 tahun let's say. Kalau syutingnya berlangsung sampai 2022 berarti sampai umur dia 80. I know dia nggak ngelakuin semua actionnya sendiri, pasti banyak dapat bantuan CGI, terus ada stuntman juga. Tapi namanya lo bikin film action nih ya, itu tetap ada tuntutan fisik yang tinggi loh. Mau lo nggak lompat dari gedung-gedung beneran, tuh lo sebatas hadir di lokasi syuting terus take beberapa adegan tuh udah memforsir fisik, apalagi buat orang yang umurnya udah 80 tahun. Dan Harrison Ford gak kayak let's say Steven Seagal gitu, yang udah pakai stuntman pas berantem, adegan jalan tuh juga pakai stuntman. Dan kalau nggak pakai stuntman tuh dia selalu duduk kebanyakan adegannya, kayak males banget itu orang. Harrison Ford gak kayak gitu man, jadi gue respect banget. Dan gue bersyukur dia nggak diganti di sini. Dulu rumornya kan mau diganti sama Chris Pratt ya, terus kemudian disangkal sama Pratt sendiri. Tapi gue yakin itu sebenarnya memang udah ada obrolan buat recasting Indiana Jones buat dimainin sama Chris Pratt atau sama siapapun ya. Itu yakin gue udah ada obrolan. Tapi terus kemudian reaksi fans dan reaksi publik tuh kayak terlalu negatif, jadi habis itu dibatalin. Kalau gue sih sebenarnya suka Chris Pratt nih, gue nggak benci dia kayak banyak orang di luar sana. Look dia kalau lo ngeliat di Jurassic World, tinggal ditambahin topi sama pecut tuh udah jadi Indiana Jones, udah mirip emang sama Indiana Jones. Yang gue masalahin tuh bukan Chris Pratt meranin Indiana Jones, siapapun aktor meranin Indiana Jones untuk era ini, gue nggak setuju sih. Indy itu bukan kayak James Bond. Indy itu ya udah sinonim sama Harrison Ford. That's it, titik sampai di situ. Kayak Han Solo kemarin sebenarnya, makanya itu film flop. Bisa nanti recast mungkin berapa puluh tahun lagi gitu, di saat Harrison Ford udah nggak ada, generasi penontonnya udah beda banget, itu go ahead silahkan. Tapi buat sekarang ya Ford atau nggak sama sekali. BTW di sini untuk pertama kalinya film Indiana Jones nggak didirect sama Steven Spielberg ya. 4 film sebelumnya digarap sama Spielberg semua, dan untuk pertama kalinya juga George Lucas nggak berkontribusi di penulisan cerita. Sekilas emang agak mengkhawatirkan sih, tapi yang gantiin Spielberg adalah James Mangold. Dia itu sutradara yang underrated banget buat gue. Ya setelah Logan terus kemudian Ford versus Ferrari, emang namanya mulai terkenal ya, mulai diakuin kalau oke, dia adalah sutradara hebat. Tapi orang banyak yang lupa kalau dari era 90-an, 2000-an tuh film-film James Mangold udah bagus-bagus. Copland, Girl Interrupted, Identity, Walk the Line, 3:10 to Yuma, itu film dia semua loh. Gue yakin banyak yang nggak tahu kalau itu adalah film-filmnya James Mangold. Tapi in case lo masih ragu, gue ada sedikit fakta nih. Jadi The Dial of Destiny ini bakal premier ya di Festival Film Cannes besok sekitar tanggal 18 Mei kalau nggak salah. Pokoknya bulan Mei, pertengahan Mei, alias sebulanan sebelum rilisnya 30 Juni. Dan habis premier bakal langsung ada reviewnya. Udah biasa sebenarnya ya film blockbuster tuh premier di Cannes. Jangan lo anggap kalau wah Cannes itu pasti film-film art house semua, nggak selalu. Kalau world premiere tuh tetap ada film-film blockbuster, dan itu hal yang wajar. Nggak rutin, tapi bukan hal yang bener-bener baru. Tapi kalau jaraknya sampai sebulan sebelum rilis, sebulan lebih bahkan ya, itu berarti PH-nya, which is Disney di sini, itu pede banget sama kualitasnya. Sebuah film blockbuster rilis dulu di Cannes, langsung keluar review, dan jaraknya 1 bulan lebih sebelum filmnya rilis di bioskop. Itu berarti kemungkinan besar hasilnya emang bagus. Tapi coba kita cek dulu trailernya untuk Indiana Jones and the Dial of Destiny. Kaget gue. Tumbuh menjadi boring old man. Tunggu. Tadi mukanya
Wow, anjing. Di agingnya brengsek. Wah, shit. Aduh, musiknya. Wah, fuck. Weh, salah. Wah, anjing. Lu lihat di agingnya brengsek banget. Now that's Indiana Jones movie. Itu dia film Indiana Jones jati, petualangannya, musiknya yang anjing, gue merinding dengan musiknya. Itu emang one of the greatest theme song of all time. Tapi yang langsung bikin gue what the fuck itu tadi adalah di agingnya. Wow, gue rasa itu tadi adalah salah satu di aging paling oke yang pernah ada dalam film. Dan baru trailer ya, alias masih ada kemungkinan itu dapat polesan lagi. Trailer kan ya nggak kayak trailer film Indonesia ya. Ini trailer pasti bukan footage yang baru kelar edit 1-2 hari yang lalu, nggak mungkin udah mingguan gitu. Dan gini loh, lo bandingin sama di aging di film-film lain yang udah ada sebelumnya. Ambil contoh yang bagus deh, misal De Niro di The Irishman atau Samuel L. Jackson di Captain Marvel, itu kan hitungannya lumayan ya. Tapi mereka paling dimudain sekitar 20 tahun gitu. De Niro 20 tahunan lah, atau Samuel L. Jackson tuh sekitar 30 tahun. Soalnya kan itu pakai muka dia di era 90-an ya. Dan dua contoh itu udah bagus. Tapi di sini Harrison Ford lebih ekstrim anjir. Buset, dia itu kan dibikin seumuran pas film pertama ya, Raiders of the Lost Ark. Itu tahun 81. Pada saat itu umurnya Harrison Ford belum ada 40 loh. Kalau nggak salah tuh 37, 38, 39 lah. Dan sekarang umur dia tuh pas syuting 79 tahun, 80 tahun. Yang berarti dimudainya sekitar 40 tahunan. What the hell? Muka orang umur hampir 80 sama muka orang di akhir usia 30-an itu beda banget jauhnya. Ini contoh budget 295 juta dipakai dengan tepat ya, begini ini. Sama di luar di aging ya, buat gue plotnya nih yang menarik nih. Belum di-reveal kan detailnya. Tapi kalau kita ngeliat tadi kekuatan artefak Wheel of Destiny, terus beberapa adegan yang udah kelihatan termasuk kalimat-kalimat dari Mads Mikkelsen yang ngomongin kalau dia pengen mengubah sejarah biar Nazi menang, ngoreksi kesalahannya Hitler dan segala macam. Berarti kemungkinan besar kan ada elemen time travel ya di sini. Ya, Indy itu berusaha mengagalkan si Mads Mikkelsen buat melakukan time travel, buat mengubah sejarah. Tapi kayaknya nggak mungkin kalau time travelnya nggak terjadi. Nah, karena ini film penutup Indiana Jones ya, gue curiga deh kalau plotnya nanti itu kayak Avengers Endgame. Jadi si Indy balik ke masa lalu, terus dia mengunjungi petualangan-petualangan yang pernah dia lewatin di 4 film sebelumnya. Ya semacam love letter lah, surat cinta buat franchise Indiana Jones. Dan ini sama-sama Disney loh. Maksudnya lu mengulangi strategi taktik yang pernah lu pakai sendiri itu mungkin banget. Kalau bener itu yang terjadi, wah asli epic banget dan emosional gue yakin. Tapi gimana kalau lu, apakah ada teori lain soal wah ini kira-kira Dial of Destiny bakal gimana ceritanya, atau pakai elemen time travel atau enggak, atau ada opsi yang lain? Go ahead, tulisin teori-teori lu, opini-opini lu di kolom komentar. Terus gimana menurut lu soal di aging di mukanya Ford? Apakah setuju kalau itu salah satu yang terbaik yang pernah ada di film, atau lu masih ngerasa kalau itu kelihatan mengganggu banget? Tulisin di kolom komentar juga. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan kalau misalkan mau membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.